Bang Roy, Bang Bule, Siap, Pak Joni. saya terkait tanah yang sekarang diklaim atau dikuasai Bos Marco, ya, dengan siapa itu satu lagi tuh rekannya, Mas Gito, Mat Gito itu, betul. dan antek-antek yang jelas ini si Ceking ya, Ya, si siapa lagi tuh si Jabrik, Jabrik, si Dargo, Dargo, ya, termasuk si Adul, nah si Remon. ini jelas saya sudah adukan perihal ini ke Bang Rai. Saya sudah adukan ke Bang Rai bahwa tanah Bang Rai yang sekarang ini eh, eh, lahan ini memang warga yang jelas-jelas menanami. Betul, Karena Bang Rai kan tahu sendiri orang baik ya, orang soleh yang selalu membantu orang. betul, Jadi dibebaskan untuk digarap. betul. Seperti itu, Bang Roy. Nah, di sini sudah jelas. Bang Rai merespon dengan baik. Bang Jordi hati-hati karena Bos Marco ini setahu Bang Rai ini rekan Bang Jordi dulu. Dia tahu. Ya. Bang Rai tahu. Karena dijelas-jelas di situ mafia tanah itu adalah termasuk Bang Renggo dulunya. Bang Renggo mafia tanah juga dengan saya sama. Kebetulan Bang Renggo ini sudah jelas ada kedekatan dengan Bos Marco dulu juga. Oh, Kenal. benar. Karena memang satu bidang ya, satu memang posisi dia juga mafia tanah. Kebetulan memang Bos Marco ini menurut saya sangat amat disayangkan. Belum bisa sadar dan tobat. Iya, Saya zaman dulu berjibaku dengan beliau gitu kan. Saya tahu karakternya, memang karakternya itu keras. Dia pengen menang sendiri. Nah, maka dia sendiri ini dengan Bang Rai, ya Bang Rai menceritakan harus hati-hati dengan tim Bang Teling, Bang Komar ya. Dia juga memberikan pesan ke saya dengan Bang Bule atau Bang Roy. Dia titip salam juga ke Bang Bule sama Bang Teling. siap. Atur salam. Iya. Iya. Karena Bang Keling juga di sana sama ada pertemuan dengan saya ikut dengan Bang Komar ya. Dia nitip salam juga. Nah di sini kata Bang Rai hadapi dengan cara baik. Bagaimana caranya mereka itu mengakui kesalahannya dan bisa sadar lah. Jangan sampai di sini ada perseteruan yang lebih hebat lagi. Nah di situ saya sudah berdiskusi dengan baik lah. Nah sekarang gini Bang Bule. Siap, siap. Kemarin bertiga dengan Bang Komar. Saya kan dengan Bang Keling jelas-jelas ya. Saya ada pertemuan. Gimana itu batas-batas patok itu? Oh, terkait masalah batas patok. Batas, iya betul. Oh, Tanah batas. tersebut. Iya, batas tanah Bang Jordi kemarin alhamdulillah pada habis pada asar ya. Ya Bang Roya, kita sudah cabut di sana, cabut sekitar berapa ya? Banyak sih puluhan. Jadi saya udah cabutin di sana sama Bang Roy, Bang Kormar. Tetapi sebelum nyabut patok-patok tersebut itu ada juga pengikut-pengikutnya. Ada sekitar 15 orang. 15 orang menjaga 15 di situ. orang ya menjaga itu patok mungkin ya, ngamankan di situ. Iya. Tetapi Pengamanan lah ya dia. alhamdulillah dengan berkat doa semuanya sebelum berangkat di Padepokan Bang Jordi kan ya. Ya. Alhamdulillah bisa kami hadapi gitu dengan secara bismillah lah seperti itu. Ya. Tapi patok itu sudah tidak ada. Sudah, bahkan kami kumpulkan sudah dapat. Yang 15 orang itu sudah kabur. Kabur. Di lokasi itu. Betul, tetap. Sudah bisa ditangani. Betul, patok tersebut udah kami angkut, udah kami amankan. Cuman waktu itu yang 15 orang sebelum kabur Bang Jordi sampai ngomong gini, tunggu kamu. Katanya nggak bakal lama lagi saya akan laporkan ke itu rekannya Bang Jordi. Siapa itu? Bos Marco. Bos Marco. Bahkan akan datang ke Padepokan Bang Jordi. Ya, bagaimanapun ini kan tetap masih ada risikonya. Iya. Tapi kita tidak harus takut. Kita memperjuangkan haknya Bang Rai. Iya. Bang Rai menitipkan tanah tersebut ke saya, ya, untuk penguasaannya memang sekarang ini ditanami lah gitu kan, digarap sama warga. Nah, bahkan Bang Roy itu waktu Bang Roy di sudut kanan itu sampai pertikaian bahap apa bahasa pengancaman Bang Roy? Yang di pinggir sebelah kanan itu waktu Bang Roy sampai pertikaian ujung. Mau lapor itu. Sama aja. Berarti mau lapor tuh jadi benar. Mau lapor ke Bang Marco langsung. Ke pimpinannya. Itu. Iya. Mereka. Iya, maka bahasanya ngancamnya sampai akan kirim pasukan lebih banyak kepada lebih banyak lagi. Iya. Saya tahu pasukan Bos Marco ini ya. Iya. Bos Marco ini memang luar biasa pasukannya. Yang jelas-jelas dia tidak akan terima. Iya. Bang Bule Bang Roy.
Karena di sini sudah jelas ada informasi dia mengumpulkan pasukan untuk apa? Untuk balas dendam ke kita. Betul. Karena ketidakterimaan dia. Karena yang melakukan ini sudah jelas. Bang Komar yang waktu saat itu ya, Iya. Bang Bule sama Bang Roy. Karena Betul. saya dengan Bang Gele ada pertemuan. Terus Bang Joni itu Bang Komar apa sebelah sini terluka udah sembuh di padepokan? Itu sampai Alhamdulillah. pertikaian masalahnya itu. Jadi luka Bang Komar Di kemarin sini kalau itu nggak salah. sudah diobati dengan meminum madu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parah itu lukanya. Iya, karena kan kegunaan madu kan tahu Bang Bule. Alhamdulillah. Ya, Amin. kegunaan madu Bang Joni Rukyah itu luar biasa lah manfaatnya. Itu madu murni yang diambil dari hutan langsung dikemas ya. Iya. Itu luar biasa kegunaannya. Jadi untuk para sahabat juga ya, apabila untuk ada pemesanan madu, tinggal nanti hubungi nomor Bang Joni yang memang sudah tertera di channelnya. Itu tinggal hubungi saja. Jadi di situ kegunaannya luar biasa lah. Berbagai penyakit, insya Allah. Atas izin Allah, insya Allah, mudah-mudahan harapan yang memang kita yang sedang dialami atau derita sama kita, insya Allah ada kesembuhan atas izin Allah. Amin. Amin. Nah di sini Bang Roy ya, kita juga harus tetap waspada, berhati-hati, karena tentu keselamatan itu adalah yang paling utama. Kenapa? Ini lemas. Mungkin habis kemarin pertikaian Bang Joni. Udah luar biasa Bang Joni itu pasukannya. Bukan dalam enggak? Aman. Aman. Suaranya kecil. Saya belum makan ini Bang Roy. Mungkin jauh sekali sampai ke sini. Ini Bang Joni apa malam ini kita ketemu di sini apa ada misi apa Bang Joni? Mohon maaf aja nih. Yang jelas Bang Bule, Siap. Bos Marco itu Ya. dengan Mat Gito ya, Iya. dukungan pasukannya, dia tidak terima akan kelakuan Bang Roy, Bang Bule dengan Bang Komar. Yang kemarin. Menyabut patok, dilempar semua, masukannya dilibas semua sama Bang Bule dan Bang Roy Bang Komar, dia tidak terima. Nah kita betul. di sini harus berhati-hati karena sudah ada masuk ancaman terhadap saya juga. Terus itu Bang Joni si penggarap kalau nggak salah siapa saya lupa namanya itu kakek ketua. Udah ke depan Bang Joni ngadu itu dirampas hasil panennya Bang Joni. Itu kelakuan siapa Bos Marco si Gito itu. Tapi sudah didarahkan ke saya. Udah kata saya ke depan Bang Joni. Iya kata saya bukan Bang Joni. Dirampas semua hasil panennya. Khawatirnya Bang Bule ini kan khawatir ya tadi kesalahpahaman. Bang Ray sudah menitipkan silahkan saja kalau mau untuk menggarap ya. Iya. Hasilnya silahkan ambil, tidak harus memberilah, membagi gitu kan. Nah itu kecuali memang tanah tersebut akan digunakan sama Bang Ray ya. Siap. Sudah jelas. Jadi kita juga harus hati-hati karena di sini informasi hati-hati. Itu orangnya Bang, bukan. Kebangun saja. Bos, hati-hati. Ini si Bule nih, si Bangsat sama si Roy yang nyabut patok, Bos. Kemarin pasukan pada lapor. Bos tidak ada di tempat. Mana Bang Marco? Hah? Bang Marco gimana? Baik. Ini mukanya Ini kemarin ada buah lu ini kemarin nih. Ini batok begini. Sabar dulu. Ada apa sih? Bang Joni kan lagi nanya ada apa? Jangan tunjuk-tunjuk gitu loh. Kemarin Bang Jabrik bilang patok gua ada ambil sama lu katanya lu. Ibu bangnya malu banget ya. Nggak usah tanya saya. Bang Joni yang menjelasin. Sini Bang Marco, Bang sini. Biar kita enak ngobrolnya. Saya nggak terima Bang. Bagi dari sini. Santai aja Bang, santai. Santai saja. Kita Tanya begitu Bang bilangnya. secara kekeluargaan kita ini sudah jelas. Kemarin kan sudah ada kita pertikaian. Saya enggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bos Marco dengan saya selamat ya selamat. Itu patok saya yang kemarin yang di situ yang 5 baris di situ. Pada cabutin yang penting. Ini Bangsat aja pasti ada ini. Pasti ini juga yang Saya jelaskan dulu apaan? Saya jelaskan dulu. Santai dulu Bos. Santai Bos Marco, santai. Bos Marco atau Bos Marco dengan Mas Dito dengan rekan-rekan. Apa maksud dasarnya mematok tanah Bang Ray? Saya tanya dulu. Maksudnya apa? Mematok tanah tersebut. Itu hak saya. Hah? Hak saya itu. Bagaimana? Dari mana haknya? Itu udah punya bos saya. Itu. Dari tadi. Itu betul saya begitu. Beli dari bos saya, Bos Marco dengan Mas Dito ini beli dari mana? Beli dari mana? Oh, perlu tahu bos. Perlu tahu. Oh, Nggak perlu tahu.
Kalau memang dia perlu tahu ini tidak akan selesai permasalahan ini nih. Apa harus selesai Mas dong? Marco, tidak akan selesai. Kecuali Mas Gito ini transparan terhadap saya, ceritakan kronologi. Kalau lu mau selesai ini semua, kenapa patok saya dicabutin sama roda dua lu nih? Sudah jelas, Bang Bule, Bang Komar kemarin sama Bang Roy ini ke sana nyurpai tanah Bang Ray. Ini sudah jelas, patoknya sudah jelas. Ini masuk ke tanah Bang Ray. Ini penyerobotan. Jelas di mana? Santai, Jelasnya. Buktinya mana? santai. Kalau belum Buktinya sudah jelas. Itu tanah Bang Ray. Dipatok masuk sampai dihabiskan. Tanah saya itu. Buset. Nih, tadi ada begitu anak buah saya Bang Jody, menjabat di hati-hati Bang Jody. Di bau minuman juga. Hati-hati Bang Jody. Minuman lu. Santai, santai aja dulu, santai. Gua tanya lu dari tadi ngomong Ray. Ray siapa sebenarnya? Itu udah atas nama bos saya. Udah lancang Bangsat gua. lu ngomong Ray. Lancang dia. Ini cowok nih anjing nih yang cabutin patok nih. Bang Ray itu Bang Ray itu spiritual. Udah Bang Ray itu orang baik. Bang Ray itu orang soleh. Jelas-jelas Bang Ray itu pokoknya tanah 6 hektar itu. Lu pokoknya jangan ceramah sini, yang penting patok gua. Aja berhasil sono. Bang Jody, mau dijadi. Jangan cepet cabutin. Saya jelasin dulu Bang. Santai, santai, gue jelasin nih. Iya santai. Gue bisa jelasin nggak? Gue bisa jelasin nggak Mas Marco? Lu diam, bisa ngomong gua lu. Lu nanya. Lu patok gua kemarin kan cabutin lu. Gue jelasin sekarang. Bisa mundur nggak? Bisa mundur nggak? Santai aja santai. Bisa mundur nggak? Gua santai Iya, nih. santai dong, santai. Kita dengerin nih cocot nih. Iya, santai mundur dulu dong. Jelas buset lu ngeliat aja lu. Tenang dulu. Maksudnya apa? Betul. Gua pasang lu. Ya udah. Pasangan di sono. Udah lo ngomong aja. Kalau kan dipasang lagi lu pulang bisa ikan ramah dong. Santai aja, mundur dulu, mundur. Santai aja, santai Bos Marco. Santai, saya mau jelasin. Jelasin kan nih. Kita dengerin dulu cocoknya dia nih. Mau ngomong apa dia? Mau minuman dulu. Santai. Ini suka jelasin sekarang nih. Bos Marco. Bang Gito. Sama aja anak buah lu bilangin nih. Iya, gue jelasin. Anak buah lu. Yang bilang Bos Marco. Dari tadi tuh orang mau menjelaskan terus robot terus. Enggak kasih kesempatan untuk ngomong. Pokoknya gua patok gua besok lu pasang lagi di sono. Kalau udah pasang lagi lu, aduh. Itu gue jelasin nih. Nih. Ini bos. Bos, gua. Parah. Coba cengir lu ya. Di sini sudah jelas. Semua Bos lu. Marco. Bos Marco sudah jelas menyerobot tanah orang. Itu tidak baik. Maksudnya gimana? Dari dulu tidak pernah berubah. Tanah gua. Kau ini mafia dari zaman mafia tidak pernah berubah. Sadar kau? Ngapain ngikutin mereka? Ikut-ikut. Ini sudah jelas. Bang Bule sama Bang Roy ini. Kenapa? Sudah jelas dia membela warga, banyak membela orang lain, hidupnya bermanfaat daripada kau ini. Banyak bergelimbangan harta, tapi kau sudah menjolimi banyak orang. Apa maksud kau ini? Lu buset. Lu dulu sama gua lu sudah dulu. Bebegal apa gimana ngambil berkatan orang, sekarang lu buset. Lu udah ke asyik sama orang-orang ini, orang bukan begini. Semua punya masa lalu, semua punya masa lalu. Masa lalu yang kelam mereka sudah tinggalkan. Tentu dengan saya punya masa lalu. Jadi perbuatlah lebih baik hidup kita. Apa kau? Kita demi kemanfaatan. Bangsat, lu kan tahu. Lu juga dulu kan jalur sama apa lagi? Jangan kamu kita. Habis ini mereka. santai Mas, santai. Abang kesini datanya mau apa katanya? Dari sini patok. Patok gua besok lu pasang lagi di sono. Kalau udah pasang lagi lu, besok gua kalau lihat Apa? awas lu. Ini si begini congean kali. Iya, Bang. Begitu, mohon maaf nih. Nah saya dijelasin nih. Kemarin saya tabung patok saya terima. Saya, Bang Roy, Bang Komar. Ya kenapa lu patok gua? Dengerin dulu, mau dijelasin nggak? Ada saya di situ. Kemarin banyak warga yang menggarap di sana. Teriak ke Bang Jordi. Kenapa? Loh kenapa? Orang yang panen hasilnya lu yang jualin. Apa itu gak gila, Bos Marco? Itu hak saya. Loh, Lu ngapain? Parah Bang Jordi. Lu ngapain itu mah? Lu mau ikut campur lu. Hak Astagfirullahaladzim. saya itu. Lu ngapain ikut campur? Gue ikut campur. Warganya mengadu kok. Mau gimana? Kakek tua, nenek tua di situ. Hasil panennya Bos Gito yang rebut terjual. Astagfirullahaladzim. Banyak banget lu berdua lu. Anjing udah salah nyebutin patok bos saya lu. Iya. Ini memang kurang aja. Coba ini tadi. Belakang lu bos. Anjing lu orang nih. Buktikan kalau lu ngomong berdua lu patok-patok lu cabut-cabutin lu. Itu udah jelas tanah bos saya. Sini lu, gua ratain lu. Aduh, Roy.
Maju kau. Hati-hati. Nanti dulu, jangan terbang dulu. Saya tidak mau seperti kayak gini sebetulnya. Nanti dulu Jordi, ini urusan yang patok nih yang Silakan punya kalau gua mau nih. begitu. Begitu. Kalau lu pengen cepet kelar, Apa? lu pasang besok patok gua di sono. Kalau enggak, gua habisin semua nih. Astagfirullahaladzim. Gua habisin lu semua kan. Silakan kalau memang bos dulu. Tunggu gua ini biar saya aja, Bos. Bilang aja, Bos. Saya begitu. Apa? Apa salahnya saya bertanya ke begitu? Apaan lu udah nyambut sini, Apa gua salahnya? nyambut patok tanah yang udah dibatasin sama begitu. saya. Astagfirullahaladzim. Situ sudah menjolimi orang. Orang mana yang saya jolimi? Astagfirullahaladzim. Batu ini orang. Pengen sendiri mereka ini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Itu Bro. Maju lu. Tantang beteng lu. Gimana Bang Jordi? Sikat saja Sikat memang. aja. Tidak bisa ngomong dengan baik-baik mereka ini. Orang bangsat dulu. Bukan bangsat. Lebih baik jadi orang rantam. Iya tuh. Jorgi bilang ada balon nih. Kalau punya selamat benar hidupnya. Sudah baik, niat baik. Kalian ini selamanya jadi bangsat, Belum kalau lu begitu. punya dunia kami, patok gua pokoknya bayar dari gua sono. Pasang lagi. Tidak ada yang namanya patok itu saya pasang. Hei, Bos Marco. Biarpun Bos Marco saya tahu pasukan Bos Marco banyak. Kalau memang Bos Marco ini mau mengandalkan kekuatan, saya akan hadapi. Seperti itu. Oh, benar begitu. Iya. Boleh. Saya membela boleh. Kalau baru yang jelas, yang benar saya bela. Yang saya ketika saya luruskan kalau ada Lebih pulang begitu. apa lu? Apa? Mau apa kau sekarang? Kalau mau pulang. Silakan. Habisin, Bos. Beresin namanya. Om tutut. Hati-hati Bu Juri. Aku paham, Bos. Udah gitu, lebih baik bawa tuh si Marco. Udah keluar di sini. Belum seberapa. Astagfirullahaladzim. Lu bawa apa begitu? Gua tepar sama lu nih. Yang bangsat Saya punya kekuatan. Buktikan lu jangan bacot doang. Lu udah ngejolimi orang lu begitu. Bilang kau. Ayo dulu. Gitu. Saya tidak tergiur, Bos gitu. Dengan kau, Marco. Buset. Silakan jalani hidup kalian masing-masing. Lu kasih minum jangan apa sama dia nih? masak orang. Lu kasih minum apa sama dia? Buset bisa begitu. Waduh, gua bilang. Kami udah di jalan kami dan kami udah jalanin jalan kami. Ini muncul cunguk-cunguk berdua mengganggu urusan kami. Yang mengganggu siapa? Patok tanah itu udah atas nama dia. Dasarnya dari kalian ini apa mengklaim tanah Bang Rai? Gak Itu saya usah tanya. perlu tahu kau. Ya sudah, paling keras kepala kau. Buat gitu ini. Sudah jelas kau ini. Seharusnya kau memang tahu aturan. Membeli itu sesuai dengan aturan. Dengerin, congek. Jangan kau main-main sendiri. Lu diam, bukan lu. Dengerin budak. Anjing lu. Udah bos budak. Marco kau. Itu Bang Jordi. Sudah segitu kemampuanmu. Maju lu. Segitu kemampuanmu. Lebih baik kau pergi. Pas Bang Roy. Hati, Bu Juri. Apaan lu? Apa tidak ada jalan lain? Enggak ada jalan lagi. Ajar lagi. Pokoknya ini mulai jalan gua sini, Kalau begitu, keluarkan kekuatan Ini kalian. kerjaan gua di sini. Kalau masih kau tidak bisa mendengarkan, kalau masih kau tidak mau secara keluarga, saya akan ladenin, Bos Marco. Boleh. Terlalu boleh. Monyong nih, Bos. Emang habisin orang bertiga, Bos. Emang nih muka ini. Orang bosnya nih. Gua habisin kunyuk dua nih. Bacot aja dulu deh begitu. Bentar.
Itu doang kemampuanmu. Itu Pergi kau, bawa bosmu pergi sana. Nanti dulu jangan senang lo. Lu jangan senang lu ya. Apa? Taruh besok aku ketemu lagi sama saya. Gua tungguin situ ya. Kalau memang kalian tidak terima, gimana? Gua tungguin dulu. silakan. Awas dulu ya. Bawa bosmu tuh pergi sana. Awas. Bawa pasukan lu. Tungguin lu. Gua tungguin ntar besok ya. Iya silakan. Jadi tetap bagaimanapun kita harus berhati-hati betul karena mereka sudah tidak terima. Saya tahu karakternya Bos Marco karena itu teman dulu, teman lama saya. Dia itu sangat orangnya temperamental, emosional. Ketika dihadapkan dengan permasalahan tidak ada yang namanya secara keluarga atau perkeluarga, tidak ada. Hanya adanya taunya kekerasan. Betul. Nah di sini kita nanti susul dengan Bang Keling karena Bang Keling dengan Bang Komar ada di Padepokan. Oh, siap, Pak Jordi. Ya udah kita tidak lama lagi kita diskusikan bersama. Oke, siap.